Meskipun sebenarnya teknologi sistem pembakaran injeksi sudah ditemukan sejak tahun 1927, nyatanya baru diterapkan dan dijual massal pada tahun 1980-an. Itu pun hanya untuk beberapa tipe mesin mobil. Sementara pada mesin motor, teknologi injeksi baru disematkan sekitar tahun 2006 hingga 2007 awal. Makanya, tak heran jika sampai sekarang peredaran motor dengan sistem karburator masih sangat banyak dijumpai di jalanan Indonesia. Mau tahu bedanya? Yuk kita simak beberapa komponen yang hanya ada di motor injeksi. Check this out. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Kebalik ya. Satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Dan biar nggak terlalu lama, langsung aja kita masuk ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama yang terdapat di motor injeksi dan tidak ada di motor karburator itu adalah fuel pump atau pompa bensin. Fuel pump atau pompa bensin adalah salah satu komponen yang berfungsi sangat vital pada motor yang mengadopsi sistem pemasukan pembakaran dengan sistem injeksi. Fungsi dari fuel pump adalah memompa atau mensuplai sejumlah bahan bakar dari tangki bensin ke injektor, dan selanjutnya injektor yang menyemprotkan bahan bakar tersebut ke ruang bakar berdasarkan signal yang diterima ECU alias Electronic Control Unit. Dan untuk menjaga agar tekanan bahan bakar yang akan diinjeksikan tetap stabil, maka pada fuel pump dilengkapi dengan komponen yang namanya pressure regulator. Dan apa jadinya bila fuel pump tidak bekerja atau tekanan fuel pump kurang dari standar yang telah ditentukan? Maka motor dipastikan tidak akan hidup atau mogok karena bahan bakar tidak dapat disuplai ke injektor. Ciri-ciri fuel pump yang tidak bisa bekerja adalah pada saat kunci kontak diarahkan ke jarum on, maka tidak ada suara mendesing pada tangki bahan bakar atau suaranya lebih lemah daripada yang seharusnya. Komponen yang kedua adalah injektor. Fungsi injektor di motor injeksi mirip pilot jet dan main jet yang menyemprotkan bensin ke ruang bakar. Namun, part ini kerjanya dibantu oleh ECU yang memberi perintah seberapa banyak bensin yang disemprotkan. Secara sederhana, fungsi injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan merubah partikel menjadi kabut. Dengan proses pengkabutan bensin menjadi mudah terbakar di ruang bakar. Lalu, apakah injektor menyedot bensin dengan sendirinya? Jawabannya tentu saja tidak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena bensin mengalir ke injektor akibat adanya tekanan dari fuel pump. Jadi tanpa fuel pump, injektor tidak akan berfungsi dengan maksimal. Dan harus diketahui juga, masing-masing injektor punya kapasitas penyemprotan dalam 1 menit. Jadi speknya berbeda-beda juga setiap motor. Untuk motor standar, menentukan jumlah debit bahan bakar yang disemprotkan bukan dari besar atau kecilnya lubang di injektor, tapi disetting lewat ECU yang memerintah injektor. Semakin lama ECU memerintahkan injektor untuk menyemprot, maka semakin banyak juga jumlah bahan bakar yang mengalir ke ruang bakar. Dan begitu juga sebaliknya. Komponen ketiga yang hanya dimiliki oleh motor injeksi dan tidak dimiliki oleh motor karburator adalah TPS alias Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor atau TPS terpasang di throttle body serta selalu berhubungan dengan katup gas. Sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Selain fungsi utamanya tersebut, ECU juga memfungsikan TPS untuk memberikan informasi tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah engine mode ketika posisi throttle gas menutup alias pada posisi idle atau stasioner, setengah membuka, dan ketika membuka penuh.
Kemudian yang kedua digunakan sebagai kontrol emisi saat posisi throttle gas terbuka penuh dan pada saat switch AC mati. Yang ketiga sebagai koreksi perbandingan campuran udara pada bahan bakar. Yang keempat sebagai koreksi peningkatan tenaga pada mesin. Dan yang kelima adalah sebagai kontrol penghentian bahan bakar ketika mesin pada posisi dekselerasi. Cukup banyak ya ternyata fungsi dari throttle position sensor ini. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mungkin akan saya buatkan video terpisah, mengingat penjelasannya terlalu panjang jika dijadikan satu dengan video ini. Kemudian untuk komponen keempat adalah pulse sensor dan trigger. Sebenarnya saya kurang paham sih mengenai bagian ini, namun sedikit yang bisa saya jelaskan adalah sensor ini berfungsi untuk menentukan posisi poros angle atau crankshaft dalam satuan derajat. Pulse sensor ini memiliki dua jenis, yakni ada yang berjenis analog dan digital. Sementara triggernya juga memiliki dua jenis, ada yang tipe magnetik dan ada juga yang analog. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian google sendiri, atau bagi yang sudah tahu boleh tulis di kolom komentar seperti biasa. Kita sharing bersama di channel ini. Untuk komponen kelima yang dimiliki oleh motor injeksi sementara tidak dimiliki oleh motor karburator adalah sensor MAP. MAP alias Manifold Absolute Pressure. Fungsi sensor ini untuk mendeteksi banyaknya udara yang masuk. Volume udara masuk ini diukur agar campuran antara udara dan bahan bakar dapat ideal sehingga terjadi pembakaran yang sempurna. Sensor MAP terdiri dari 3 terminal kabel dan 1 selang vakum. Selang vakum sensor MAP ini terhubung dengan intake manifold chamber, sedangkan 3 terminal kabel ini yaitu terdiri dari 1 terminal VC, yaitu terminal yang mendapat tegangan atau signal inputan dari ECU yaitu sebesar 5 volt ketika kunci kontak diputar ke on. Kemudian yang kedua adalah terminal PIM, yaitu terminal yang digunakan sebagai terminal keluaran atau signal output dari sensor MAP. Tegangan ini nilainya akan bervariasi tergantung dari kevakuman manifold, dan tegangan keluaran nantinya akan dikirimkan kembali ke ECU sebagai inputan data oleh ECU. Dan yang ketiga adalah terminal E2, yaitu terminal yang digunakan sebagai massa atau ground dari sensor MAP. Dan ketika terjadi masalah pada sensor ini, maka biasanya lampu check engine atau MIL akan menyala atau berkedip beberapa kali sesuai dengan buku petunjuk manual kendaraan masing-masing. Dan komponen yang keenam adalah sensor O2. O2 sensor merupakan salah satu sensor pendeteksi gas buang di saluran pembuangan atau knalpot pada motor injeksi. Sensor ini berfungsi mengatur pasokan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan di ruang pembakaran. Teknologi ini juga membuat motor menjadi ramah lingkungan karena pasokan bahan bakar dapat menekan emisi gas buang. Cara kerjanya sederhana. O2 sensor akan membandingkan jumlah O2 sisa pembakaran dengan O2 dari udara luar. Hasil perbandingan ini yang nantinya diubah menjadi arus listrik untuk kemudian memberi sinyal ke ECU alias Electronic Control Unit. Sinyal yang didapat akan membuat ECU menentukan takaran bahan bakar yang ideal yang disemprotkan ke ruang pembakaran berdasarkan deteksi gas buangnya. Dengan sensor O2 ini, maka konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan juga ramah lingkungan. Sementara untuk komponen yang ketujuh adalah sensor IAT. IAT alias Intake Air Temperature pada motor injeksi berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Setelah itu, IAT sensor ini akan mengirimkan sinyal output berdasarkan suhu udara masuk yang dideteksi ke ECU alias Electronic Control Unit. Sinyal output ini kemudian digunakan oleh ECU sebagai salah satu dasar untuk mengatur seberapa banyak penginjeksian bahan bakar yang akan diinjeksikan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Tentunya tujuannya hampir sama dengan sensor O2,
yakni adalah agar terjadi pembakaran yang sempurna di ruang bakar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa klik tombol share agar semakin banyak orang yang tahu akan informasi menarik ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. MLG Motovlog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye.